Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang Ihya Ulumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan tentang kadar keterpujian dari ilmu-ilmu yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul qadril mahmud minal ulumil mahmuda. Ya, penjelasan tentang ukuran atau kadar keterpujian sebuah ilmu yang terpuji. Jadi ilmu yang terpuji itu terpujinya seberapa? I'lam anal ilma bihadzal i'tibar salah satu aqsamin. Ketahuilah bahwa dengan penjelasan-penjelasan yang telah lalu, bahwa ilmu itu dibagi menjadi 3, salah satu aqsam. Qismun, sebagian atau bagian yang pertama, wa matmumun qaliluhu wa kasiruhu, tercela sedikitnya ataupun banyaknya. Wa qismun wa mahmudun qaliluhu wa kasiruhu, ya. Dan sebagian yaitu terpuji sedikitnya ataupun banyaknya, sedikit atau banyaknya terpuji. Wa kullama kana aksar kana ahsan, ya, semakin banyak maka semakin bagus. Jadi ada ilmu yang sedikit atau banyaknya itu terpuji, dan semakin banyak semakin bagus dan semakin afdol gitu ya. Semakin banyak semakin bagus, semakin afdol. Wa qismun yuhmadu minhu miqdarul kifayah, dan ada sebagian yang terpuji hanya sebatas pada kecukupannya. Jadi secukupnya itu yang terpuji. Wala yuhmadu al-fadil alaihi, dan tidak terpuji lebih atau berlebihan dari hal itu. Wal iktisaq bihi, dan tidak terpuji juga mendalami terlalu dalam di dalam ilmu itu. Wahwa, ilmu-ilmu yang tersebut tadi itu, wahwa mislu ahwalil badan, sebagaimana kondisi badan, seperti kondisi badan, ahwal badan. Fa inna minha ma yuhmadu qaliluhu wa kasiruhu, karena sesungguhnya dari kondisi badan itu ada yang terpuji sedikitnya ataupun banyaknya. Kasih hati, seperti sehat, wal jamali, dan kecantikan atau kegantengan gitu ya. Sehat itu sedikit atau banyak itu bagus ya, semakin banyak semakin bagus ya. Wa minha ma yatumu qaliluhu wa kasiruhu, dan sebagian lagi ada yang tercela sedikit ataupun banyaknya. Kalqabhi, seperti keburukan ya, seperti buruk, qabh itu jelek misalkan gitu. Kalqabhi, seperti keburukan. Wasu'il khuluq, dan jeleknya akhlak atau budi pekerti yang buruk, atau kurang akhlak atau akhlak yang buruk ya. Wa minha, dan sebagian lagi, ma yuhmadu qaliluhu ma yuhmadu al-iktisad fihi, ya. Dan sebagian lagi ada yang terpuji al-iktisad fihi, kesederhanaan di dalamnya. Kabadlil mali, sebagaimana memberi uang ya, spending money gitu ya, men-spend uang ya, menyalurkan uang. Fa inna tabdir la yuhmadu bihi, karena sesungguhnya perlakuan mubadir itu tidak terpuji di dalam hal itu.
Wahwa badlun, meskipun mubadir, langkah-langkah tabdir itu juga memberi ya, memberi yang over gitu ya. Ngasih makan satu orang dikasihkan porsi 10 orang, itu namanya tabdir. Meskipun itu memberi tapi itu akhirnya mubadir gitu ya. Wakas sajaati, dan sebagaimana ya, seperti contohnya keberanian ya. Berani itu bagus ya, berani itu bagus. Tetapi fa inna tahawura, sesungguhnya membabi buta atau berani yang ceroboh ya, berani yang enggak pakai mikir ya, keberanian yang over, itu layuh madu, tidak terpuji. Layuh madu fiha, tidak terpuji di dalam hal itu. Wa ingkana min jinsis saja'ah, meskipun itu juga bagian dari keberanian. Maka kalau Anda pernah dengar di dalam pepatah Nusantara, terlalu takut badan celaka, terlalu takut badan binasa, terlalu berani badan celaka gitu ya. Maka sebagaimana dalam kondisi kita yang menghadapi pandemi Covid ini, maka keberanian Anda itu juga harus secukupnya. Anda berani keluar kemana-mana, berani nggak pakai prokes misalkan, itu sangat tidak dianjurkan. Anda berani boleh, tetapi harus secukupnya ya. Anda berani nggak pakai masker kalau di rumah saja misalnya, gitu ya contoh-contohnya. Fakadzalika al ilmu, sebagaimana pula demikian ilmu juga akan nanti bentuknya demikian. Ada yang baik sedikit banyaknya, ada yang buruk sedikit ataupun banyaknya, ada pula yang Anda harus gunakan ilmu yang itu secukupnya gitu ya. Fal qismu al madmumu minhu, maka bagian dari yang tercela dari ilmu itu apa? Qaliluhu wa kasiruhu, sedikit ataupun banyaknya. Ada ilmu yang sedikit banyaknya itu tercela. Yaitu ilmu apa? Yaitu ma la faidata, yaitu ilmu yang tidak ada faidahnya fihi, di dalamnya. Di dalam ilmu itu tidak ada faedahnya. Dalam hal urusan apa? Fiti, ini di dalam urusan agama, wala dunya, dan juga tidak ada faedahnya dalam urusan dunia. Ada sesuatu ilmu yang tidak bermanfaat bagi agama Anda, juga bagi dunia Anda. Itfihi doror, karena di dalamnya terdapat bahaya, doror, yaghlibu naf'ahu, yang akan mengalahkan manfaatnya, alias madorotnya lebih besar daripada manfaatnya gitu ya. Ka ilmi sihir, seperti ilmu sihir. Ilmu sihir itu ya, ilmu sihir itu adalah ilmu yang termasuk di dalam sedikit ataupun banyaknya itu adalah tercela ya. Ilmu sedikit ataupun banyaknya ilmu sihir itu tetap tercela, meskipun mungkin ada manfaatnya, tetapi madorotnya itu akan menguasai, akan lebih mendominasi daripada manfaatnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa melakukan sihir, saya yakin dalam benak Anda akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Coba saja Anda bayangkan, Anda belum bisa saja, bayangannya sudah tidak baik barangkali, apalagi Anda bisa sihir. Contohlah Anda bisa menghilang saja misalnya. Nah, itu mungkin yang Anda lakukan, apalagi kalau misalkan Anda masih usia remaja, masih muda, tentu yang dipikirannya adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, kemungkinan besarnya begitu. Meskipun 1-2 orang mungkin ada, tapi ngapain berbuat baik harus pakai begitu, kira-kira begitu. Watol simatin, dan mantra-mantra, wanujumin, dan ilmu perbintangan ya, mantra-mantra. Enggak ada lah, kira-kira enggak usah Anda pelajari
hal-hal semacam itu manfaatnya tidak ada bagi agama Anda, nggak ada, dunia Anda juga nggak ada. Ba'duhu la faidata, sebagiannya tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya fihi di dalam ilmu itu, aslan, babar pisan, aslan itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Wasorful umr, dan menghabiskan umur, alladhi huwa anfasa ma yamsikuhu al insan, menghabiskan umur yang menjadi barang paling berharga bagi manusia. Jadi umur adalah barang paling berharga bagi manusia, maka jangan Anda gunakan yang tidak berfaedah gitu ya. Kenapa demikian? Wa idha'in nafis matmumah, menyia-nyiakan barang yang berharga itu adalah tercela ya. Jadi kalau Anda lihat dalam premisnya ya, premis yang dibangun di sini, bahwa menghabiskan umur dalam hal yang sia-sia adalah tidak berguna ya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat ya, menghabiskan umur yang menjadi barang berharganya manusia, dan menghabiskan umur pada hal-hal atau menyanyiakan umur, menyanyiakan barang yang berharga itu adalah tercela. Artinya apa? Artinya ilmu yang tadi itu tercela jika Anda pelajari. Wa minhu ma fihi doror, dan di dalamnya ada doror ya, yazidu ala ma yadunnu, yang akan bertambah, akan lebih dari apa yang Anda kira, dari lebih yang dikira ya. Di dalamnya akan ada sesuatu yang bahaya, yang melebihi dari perkiraan. Annahu ma yadunnu annahu yahsilu bihi min qada'in watorin fid dunya ya, yang mungkin dugaannya akan menghasilkan keuntungan duniawi barangkali ya, ya kira-kira untuk kepentingan duniawi. Fa inna dzalika la ya'taddu bihi bil itofa ila dororil hasil anhu. Misalnya gitu, misalnya Anda menduga dengan mempelajari ilmu-ilmu yang tadi itu untuk menghasilkan kelebihan, menghasilkan penghasilan duniawi misalnya ya, Anda tujuannya menghasilkan duniawi, tetapi itu tidak imbang gitu kan, bila dihitung dengan bahaya yang akan dihasilkan dari ilmu tersebut. Istilahnya kalau Anda mempelajari ilmu-ilmu yang tadi ya, sihir, mantra-mantra, kemudian nujum, kalau tujuan Anda untuk meraih sesuatu yang duniawi gitu ya, itu bisa saja terjadi, tetapi sebenarnya itu tidak imbang dengan doror, dengan madorot yang Anda hasilkan, yang dihasilkan dari ilmu tersebut. Maka disampaikan bahwa madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Sementara sampai di sini, akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Walakum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.